Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas pengantar manajemen, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 9 memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri, Nadalena Syifa Andini, dengan NIM 235 231 246. Nama saya Najwa Kirana Salsabila, NIM 235 231 250 dari kelas Perbankan Syariah 1G. Saya Devita Tri Ariyanti, NIM 235 231 265, kelas 1G Perbankan Syariah. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas apa itu fungsi manajemen. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Apa sih yang dimaksud manajemen? Nah, di sini akan saya jelaskan. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM atau sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang. Karena dengan dijalankan manajemen yang secara struktural dan prosedural, dengan demikian proses manajemen akan membantu Anda dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Selanjutnya, di sini saya akan menyebutkan 9 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat koordinasi, yang kelima pengendalian, yang keenam pelaporan, yang ketujuh penetapan anggaran, yang kedelapan instruksi, dan yang terakhir motivasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 fungsi manajemen yang ada di atas tadi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah perancangan atau planning manajemen yang berfungsi untuk memberikan arahan, memberikan koordinasi, dan pengendalian manajemen yang lebih baik dengan berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau organizing dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai melakukan pengaturan agar terencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi perorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan. Di antaranya adalah pembagian tugas, menjadi suatu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Dan yang ketiga adalah pengarahan. Pengarahan atau briefing, pengarahan juga diperlukan untuk setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti organisasi atau perusahaan. Biasanya pengarahan itu dilakukan sebelum kita melaksanakan acara-acara tertentu agar acara-acara yang sudah kita susun itu agar berjalan dengan lancar dan sesuai urutan yang sudah dibuat. Untuk penjelasan fungsi manajemen selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. 4. Koordinasi. Koordinasi, coordination, atau menyelaraskan kegiatan. Adanya koordinasi antar divisi atau sesama divisi akan membuat tujuan perusahaan menjadi lebih baik. 5. Pengendalian. Pengendalian juga termasuk dalam fungsi manajemen yang tidak boleh terlewat. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. 6. Pelaporan.
Bertugas dalam mendokumentasikan semua kemajuan yang diperoleh dari perusahaan yang nantinya akan dinilai atau dievaluasi bersama. Fungsinya yaitu dapat meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki apa yang salah. 7. Penetapan anggaran. Jenis fungsi manajemen juga tidak lepas dari penetapan anggaran yang juga termasuk dalam proses perencanaan. Tugas manajemen perusahaan perlu untuk menyusun keuangan dengan baik untuk menilai apakah sudah mencapai target atau tidak. 8. Instruksi. Jenis manajemen ini berguna untuk memberikan perintah atau memandatkan tugas kepada seseorang sesuai dengan keahliannya. Jadi dapat melaksanakan tugas dengan baik. Fungsi ini juga terlepas dari fungsi pengawasan dan koordinasi. 9. Motivasi. Fungsi-fungsi manajemen dalam perusahaan perlu melahirkan adanya motivasi. Motivasi berguna untuk membuat kinerja karyawan menjadi lebih optimal. Contoh motivasi yaitu 1. Lingkungan yang nyaman, 2. Gaji yang sesuai, 3. Reward. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.